Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa silisani fisairil asma'i was sifati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Ratiul Hadan dan marilah pula kita letakkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Baik itu hajat dunia, wabil khusus adalah hajat akhirat kita, yaitu yang utama adalah semoga dengan berkah Ratiul Hadan ini maka diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati sayyidina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Zainal Al-Baghdadi, Syekh Salman Al-Madani, Syekh Hasan Al-Banjari, Syekh Ahmad Siti Al-Banjari, Syekh Zaini Abdul Ghani. Tuhan Qudus Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi Sayyid Ratibul Al-Haddad Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi.
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واعف التي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف التي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا
خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ووجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسولهم وفروعهم وكافة ساداتنا لأبيه على بأن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح سادتنا السوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويرزقون بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى سبيرة القطب والإرشاد وغوث عباد وبلاد الحبيب عبد الله بن عربي الحداد ورسوله وفروعه أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوار البركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
والدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Silakan kepada Bapak Ibu berdoa dalam hatinya masing-masing sesuai dengan hajatnya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillah wa billahi wa minallah wa ilallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'udzu wa ajallu mimma akhafu ahzan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rizqi wa sirri bisairil asma'i was sifati. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri bisairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah kita membaca Ratibul Hajat ini, seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Semoga berkah kita membaca Ratibul Hajat ini, maka kalaulah seandainya ada di antara kita ini keluarga kita atau tetangga kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, penyakit, maka semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah pula ada di antara kita, keluarga kita, sahabat kita misalnya diuji oleh Allah dengan hutang, maka semoga berkah kita membaca Ratibul Hajat ini Allah lunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna. Sering sekali para ulama menyebutkan bahwa syukur itu baru dia sempurna ketika antara hati, lidah dan perbuatan itu seiring.
Maka itu ketika di dalam Al-Quran itu disebutkan la in syakartum la azidannakum, semakin bersyukur semakin Allah tambah nikmat, maka nikmat itu baru bertambah kalau seandainya syukur itu sempurna, yaitu syukur di hati, syukur di lidah, dan syukur di perbuatan. Syukur di hati itu yaitu tersambung hati kita ini kepada Tuhan. Maka itu hati ini tersambung dengan Tuhan itu ilmunya adalah akidah atau ilmu tauhid. Lalu kemudian setelah tersambung hati kita itu dengan Tuhan, maka barulah nanti kita ucapkan di lidah alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah diucapkan di lidah, baru nanti diwujudkan dalam perbuatan. Semisal Bapak Ibu dapat duit 10 juta, ingat, lihat kiri kanan, mungkin ada anak yatim, mungkin ada orang tua yang sudah tidak sanggup lagi bekerja, mungkin juga ada orang susah, janda atau punya banyak anak misalnya, maka perlu bantuan, maka keluarkan balik dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut, barulah syukur itu sempurna. Maka itu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita ini bisa menjadi hamba itu yang betul-betul bersyukur, yaitu syukur zahir sampai ke batin. Karena syukur yang seperti inilah nanti yang akan dapat janji dalam Al-Quran tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya kita yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Maka itu saya sering sekali berazam kepada Bapak Ibu bahwa satu hari itu jangan sampai kurang 1000 bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena salawat yang banyak itu pada akhirnya pertama akan membuat hati kita ini tersambung kepada Rasulullah. Karena susah sekali kalau seandainya hati kita ini seandainya kita tidak banyak bersalawat itu untuk menyambungkan hati kita ini kepada Rasulullah. Maka itu dengan banyak bersalawat tersebut salah satu cara untuk menyambungkannya. Maka itu kalau sudah tersambung hati kita ini dengan Rasulullah, sedikit saja orang menyebut nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW atau terdengar orang baca selawat, belum lagi air mata kita ini jatuh, hati kita ini sudah menangis. Maka itu ada orang menyebut nama Rasulullah, tak sanggup lagi lidahnya itu mau kata apa-apa. Kenapa? Karena ada sudah guncangan dalam dirinya, sudah ada ombak gelombang dalam hatinya, sehingga tak sanggup lagi lidah ini mau belayar, kata orang. Maka itu tanda bahwa hatinya tersambung kepada Rasulullah. Maka setelah hati itu tersambung kepada Rasulullah, maka selanjutnya itu adalah semoga salawat itu hidup di batang tubuh kita dan hidup dalam kehidupan kita. Maka itu sering sekali saya menyebutkan kepada Bapak Ibu, tidak mungkin kita ini dapat salawat itu hidup di batang tubuh dan kehidupan kita kalau kita ini tidak banyak bersalawat. Kalau tidak kita pupuk cinta kita itu kepada Rasulullah, tidak mungkin kita ini bisa hidup salawat itu di batang tubuh. Maka salawat yang banyak itu bukan dia diukur dengan angka. Kalau diukur dengan angka, saya bilang 1000, Bang Nobiar bilang 2000 yang banyak, saya bilang 5000, Pak Subagia bilang 5000, 10.000 yang banyak, saya bilang 10.000, Pak Datuk Haris bilang 25.000 yang banyak, tak akan selesai. Kapan baru ada endingnya, parkirnya? Selawat itu baru banyak ketika dia hidup di batang tubuh kita. Apa tanda bahwa salawat itu hidup di batang tubuh? Lidah ini sudah tidak bisa lagi direm. Setiap memandang apa saja dalam alam semesta ini, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terkena apa saja, dikejutkan orang, terkejut kita, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bicara, lalu keluar lidah tanpa spontanitas, tanpa dipikir-pikir lagi, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tandanya bahwa salawat itu hidup.
di batang tubuh kita. Maka selawat seperti inilah yang banyak. Kenapa selawat yang seperti ini banyak? Karena selawat inilah sudah sampai pada tingkat ikhlas yang sesungguhnya. Maka itu wajib kita ini memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena orang banyak bersalawat itu banyak sekali fadilahnya dunia sampai akhirat, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah malam hari ini kita menyambung kajian kita di kitab kita, yaitu Membujur Lalu Melintang Patah ini, Bapak Ibu. Bahwa yang pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang rahasia hamba Allah. Siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai hamba Tuhan tersebut? Kita ini Bapak Ibu mudah sekali menyebut, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Tuhan. Tapi kenyataannya dalam hidup hamba duit. Kita sebut kita ini hamba Allah, tapi dalam hidup kita ini hamba harta, hamba dunia. Maka itu ketika disebut dengan hamba Allah, itu ada ukurannya, ukuran secara syariat dan ukuran secara hakikat. Tapi pada kesempatan kali ini kita ambil tolak ukurnya itu ukuran hakikat. Karena kalau ukuran syariat Bapak Ibu sudah melalui ilmu fikih siapa sebenarnya hamba Allah tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, seandainya Bapak Ibu hendak benar-benar duduk di makam kehambaan, Bapak Ibu ingin duduk sebenar-benarnya duduk di makam kehambaan yang akan menyelamatkan hidup kita itu dunia akhirat, maka Bapak Ibu jangan sekali-kali kita singgahkan akunya Tuhan itu pada akunya diri kita. Ingat ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita ingin duduk di makam kehambaan tersebut dengan benar-benar duduk di makam kehambaan yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat, ingat, jangan pernah kita curi harta Tuhan itu dalam hidup ini. Karena saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, ada orang masuk dalam rumah si tuan kaya, waktu masuk, keluar tidak bawa apa-apa, masuk kosong, keluar kosong. Kira-kira dihukum atau tidak? Tak dihukum. Kenapa? Karena tidak akan ada hukum yang bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena tidak mencuri, bahasa kita, masuk kosong, keluar kosong. Tapi kalau seandainya masuk kosong dalam rumah si tuan kaya, lalu nanti keluar bawa sesuatu, tengok di situ ada jam harga 50 juta, ada duit berserakan, kita ambil jam tersebut, ambil duit tersebut, datang kosong, pulang bawa sesuatu, maka waktu menikmati harta tersebut kena tangkap, lalu dihukum penjara. Kenapa? Karena datang kosong, baliknya itu bawa sesuatu. Bapak Ibu sadari atau tidak, kita ini datang ke dunia dulu kosong. Nah, kosong inilah sebenarnya duduknya kehambaan tersebut. Kita ini datang ke dunia ini kosong, baliknya wajib kosong. Kalau seandainya balik itu dengan mencuri harta Tuhan, alamat sudah kita ini pasti dihukum Bapak Ibu. Apa harta Tuhan tersebut? Harta Tuhan itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam, yang disebut dengan sifat ma'ani, sifat 7. Maka kalau duduk mengajar begini, oh aku ini pintar, aku ini alim, banyak ilmu. Kalau tak karena aku, mana bisa biar tahu tentang ilmu hakikat? Aku nih yang ngasih tahu, aku nih aku punya ilmunya. Oh hati-hati. Kenapa? Karena kita sedang mencuri harta Tuhan, namanya ilmu. Atau misalnya Bapak Ibu sedang
memandang sesuatu. Mandang sesuatu itu tidak terlihat hakikat Tuhan pada sesuatu tersebut, berarti masih mencuri harta Tuhan. Kenapa? Karena masih merasa bahwa kita ini punya kekuasaan untuk memandang. Berarti Bapak Ibu pulang, datang dulu ke dunia kosong, lalu balik nanti bawa sesuatu mencuri harta Tuhan. Alamat sudah Bapak Ibu kita ini diperhitungkan. Maka itu datang kosong, balik pun wajib kosong. Nah, kosong itulah sebenarnya duduknya kehambaan di kedudukan jasad pada ilmu hakikat yang sudah kita kaji pada pembahasan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk melihat ini elok kita lihat kembali sifat 20. Nah, kita lihat lagi sifat 20, kita pahami balik. Dulu setelah 2 tahun yang lalu, setelah kita buka kitab putih itu, hanya jauh hari yang mengenal manikah, di situ ada di bagian syahadat tersebut tentang sifat 20. Tapi belum sampai simpulan endingnya. Maka di kitab merah kita ini adalah simpulan endingnya. Sifat Allah itu banyak. Bapak Ibu sudah pernah mempelajari, karena 2 tahun sudah kita lewat. Sifat Allah itu banyak, tidak terhingga. Lalu disimpul menjadi 20, yaitu kita sebut dengan sifat 20. Mohon maaf Bapak Ibu, walaupun hari ini banyak orang yang menolak sifat 20. Kata dia, sifat 20 itu kan dibuat manusia, yaitu Imam Asy'ari yang buat, kata dia. Kenapa harus ikut Imam Asy'ari? Langsung saja ke Rasulullah, kata dia. Rasulullah tak pernah sebut sifat 20. Tapi kalau kita tanya dengan dia, Pak, Allah itu ada atau tidak? Pasti dia akan jawab ada. Ada itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya wujud. Jadi macam mana dia mau membuang wujud, sifat wujud tersebut? Maka itu para ulama itu sebenarnya hanya memberikan jalan kepada kita Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ma'rifat kepada Allah lewat sifatnya. Nah, itu dia hebatnya para ulama dulu. Dia berikan jalan kepada kita supaya melalui sifat tersebut, melalui asma tersebut, melalui af'al Allah tersebut, kita bisa sampai kepada Allah tersebut. Maka itu jangan sampai kita salah pandang, jangan sampai tergoda dengan yang sesuatu itu seolah-olah manis tapi sebenarnya pahit. Maka itu kita mesti wajib buka pikiran kita, buka hati kita, apalagi di akhir zaman seperti saat ini Bapak Ibu. Maka sifat Allah yang banyak tersebut disimpul menjadi sifat 20. Nah, sifat 20 itu yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Maka yang ini disebut dengan sifat wajib Allah. Sifat wajib, yang wajib ada pada diri Allah. Lalu setelah itu, setelah sifat wajib, ada namanya sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil inilah yang disebut dengan sifat makhluk. Kita ambil beberapa contoh Bapak Ibu. Sifat wajib Allah yang pertama itu wujud. Berarti Allah itu wajib wujud. Tidak mungkin Allah itu tidak wujud, yaitu ada. Lawannya atau sifat mustahilnya itu Adam. Adam itu artinya tidak ada. Adam itu sifat kita. Berarti kalau kita potong langsung di sini, sebenarnya hakikatnya diri kita ini tidak ada Bapak Ibu. Kita ini cuma mengadakan yang ada. Jadi kita ini menyatakan kenyataan yang maha ada. Karena sifat Allah yang wajib yang pertama itu wujud, sifat makhluk itu ada, yaitu tidak ada. Contoh misalnya lagi qidam, yaitu terdahulu.
itu sifat wajib Allah. Lalu sifat mustahil bagi Allah yaitu hudud, yaitu baharu, yaitu diciptakan. Siapa? Yaitu kita ini, sifat makhluk tersebut. Bahwa kita ini baharu, maka itu nyata bahwa kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu, sifat yang 20 ini ingin endingnya, sifat 20 ini endingnya adalah ingin menyatakan kepada kita dengan seterang-terangnya bahwa hakikatnya diri kita ini tidak ada. Kita ini hanya menyatakan yang maha ada saja Bapak Ibu. Maka itu kalau seandainya sudah kita sadari dan kita mampu menyadari Bapak Ibu, kalau sebenarnya kita ini tidak ada, kita ini baharu, kita ini binasa, kita ini buta, kita ini lemah, bodoh, mati, tuli, buta, bisu, tidak menentukan, terpaksa, maka apalagi yang hendak kita akui? Kalau sudah tahu kita ini tidak ada, kita ini tuli, lemah, bisu, segala macamnya, tidak mampu memandang, maka apa lagi yang hendak kita akui Bapak Ibu? Maka itu sifat 20 itu sesungguhnya ingin mengantarkan kita bahwa hakikatnya diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Maka itu yang diinginkan ilmu ma'rifat. Bahwa ilmu hakikat makrifat itu bukan endingnya nyuruh orang jadi Tuhan, bukan endingnya menyuruh orang mengaku diri sebagai Tuhan, bukan Bapak Ibu, tapi menyadari bahwa hakikatnya dirinya tak ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah mampu merasakan bahwa kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, maka lepaslah tentang konsep ittihad, lepaslah kita konsep tahamul, lepas pula konsep manunggali kaula Gusti. Macam mana mau manunggali kaula Gusti, mau ittihad, mau hulul, kalau seandainya sudah sampai pada tingkat kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, sampai pada makam ahadiyah, yaitu ketunggalan Allah tersebut. Maka saat itu kita harus wajib merasakan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ingin sedikit coret di papan tulis Bapak Ibu, karena supaya memudahkan kita paham tentang ini Bapak Ibu, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tersebut. Kalau boleh saya minta izin dulu sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu kita sudah mempelajari tentang sifat 20 tersebut. Lalu dari sifat 20 tersebut lalu dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Sifat nafsiyah isinya 1, yaitu wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah, isinya 5. Kita baka mukhlafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Lalu yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini 7, yaitu kudrat. Yang kedua iradat. Sudah itu ilmu, ayat. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat tentang kitab kita yang 10 tahun sudah kita lewat, karena juga ada bahas tentang ini. Hayat, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalam. Sifat ma'ani ini Bapak Ibu, sifat ma'ani ini itu dari sinilah Allah itu jadikan batang tubuhnya Nabi Adam. Jasad kita ini Bapak Ibu dari sifat ma'ani.
Maka itu para ulama lalu memberikan tafsiran melalui ilmu hakikat, ketika masuk kudrat itu maka muncullah namanya tulang pada diri kita. Dari kudrat inilah Allah jadikan tulangnya Adam. Setelah itu nanti iradat ini jadi urat dan daging. Setelah itu dari ilmu ini jadi otak dan hati. Dari hayat ini jadi darah. Dari sama ini jadi dua keping telinga. Dari basar, sifat ma'ani yaitu basar ini, maka Allah wujudkan namanya dua bola mata. Dari kalam inilah lalu Allah wujudkan di batang tubuh insan tersebut, yaitu lidah Bapak Ibu. Sifat ma'ani ini sifat zahir atau sifat jasmaniyah. Dia meskipun sudah ada tulang, urat, otak, hati, darah, telinga, dua mata, dua kaki, lidah, tapi belum berfungsi. Tidak bisa berfungsi seluruhnya. Kenapa? Karena dia masih sifat ma'ani. Kapan baru berfungsi? Ketika dimasukkan oleh Allah oleh sifat maknawiyah. Maka ketika Allah masukkan di sifat maknawiyah pertama kan qadirun. Ketika qadirun itu Allah masukkan di tulang kita ini, baru dia muncul gerak. Ketika nanti muridun Allah masukkan di urat dan daging kita ini, baru muncul keinginan. Ketika nanti sifat alimun, sifat maknawiyah alimun itu Allah masukkan di otak dan hati kita itu, baru kita bisa berpikir. Kalau tidak masuk sifat Allah yang sifat maknawiyah pada otak hati kita itu, kita tidak bisa berpikir. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, cerdas tidak cerdasnya orang itu kalau seandainya dia itu dekat dengan yang maha, yang ini tadi Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika sifat hayyun itu masuk di darah kita, baru darah itu bisa mengalir. Ketika dimasukkan sifat sami'un itu ke telinga kita tersebut, sifat maknawiyah tersebut baru bisa mendengar. Lalu ketika Allah masukkan sifat maknawiyah yaitu basirun tersebut pada dua mata kita, maka dua mata kita ini baru bisa melihat. Ketika dimasukkan sifat mutakallimun itu pada lidah kita, baru kita itu bisa berkata-kata. Sekarang Bapak Ibu selami hati kita. Kalau batang tubuh jasad kita ini dari sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang dulunya mati tidak berfungsi apa-apa, lalu nanti dimasukkan sifat maknawiyah pada tulang, urat, otak, darah, telinga, mata, dan lidah kita itu baru bisa berfungsi. Nyata sekali Bapak Ibu, bukan kita yang berlaku. Nyata yang berlaku itu adalah Allah Bapak Ibu dalam diri kita ini. Mana kita? Kita itu tidak ada Bapak Ibu. Maka itu sifat 20 itu endingnya pada akhirnya ingin menyadarkan kita bahwa kita ini tak ada. Kita ini hanya mengadakan yang maha ada Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kita kembali ke kitab yang putih yaitu Hanya Jauhari tersebut. Ketika Bapak Ibu sholat, kalau seandainya sifat kudrat ini terbawa pada diri kita, diletakkan pada diri kita bahwa kita yang sholat, merasa kita yang punya kuasa bergerak itu kita, sholat Bapak Ibu gagal secara hakikat, tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mencuri. Kalau misalnya yang ini masih terbawa, Allah tidak terima. Kenapa? Karena seolah-olah kita menjadi Tuhan kecil. Ingat betul ini Bapak Ibu, ini bahayanya akidah tersebut.
Maka itu akidah ini tidak bisa dianggap sepele. Kecil sekali barangnya, tapi kalau sedikit salah paham kita akan tergelincir. Sedikit saja kuasa Allah kudrat ini lekat pada diri kita, lalu kita akui diri ini, kita akui pada diri kita, melangkah ini aku yang melangkah, bicara ini aku yang bicara, sehingga terpisahlah dirinya dengan Tuhan, maka Allah tidak ridho. Maka itu di kajian kita yang sebelumnya, nanti sampai juga di kitab kita yang merah ini, kalau masih duduk di kedudukan itu, kalau kita mati, maka Allah tidak punya alasan untuk menyelamatkan diri kita tersebut. Maka matinya itu duduk di kedudukan syariat buta. Maka mati kita itu hancur, jasad kita itu di tanah, dimakan ulat, dimakan belatung. Kenapa? Karena Allah tidak punya alasan untuk menyelamatkan batang tubuh kita ini ketika kita mati. Kenapa? Karena masih berpisah, masih ada pengakuan, masih mencuri kudrat Allah itu diletakkan pada diri. Maka itu nanti pada kitab kita ini ada asma Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, sampai nanti As-Sabur. Saat itu ketika kita ambil Ar-Rahman misalnya, dalam pemahaman sebagian besar orang, ketika Ar-Rahman itu merasa bahwa sifat Ar-Rahman itu lekat pada dirinya, merasa dia yang punya sifat Rahman, dialah yang bisa mengenyangkan perut orang yang lapar, dia merasa dialah yang bisa memberikan kasih sayang kepada orang, bisa bantu orang. Kalau itu lekat pada dirinya, maka terjebak dalam syirik, maka Allah tidak terima. Tapi orang hakikat, ketika pada dirinya itu ada Rahman itu bukan diri dia, itu Allah. Kenapa? Karena dirinya sudah tidak ada, dia sudah duduk di makam kehambaan, yaitu Adam, tidak ada tersebut. Maka itu Bapak Ibu, dari sini nyata sekali Bapak Ibu, zahir batin kita ini bukan milik kita, nyata seluruhnya itu milik Allah. Contoh begini, Pak Nopiar beli mobil Pajero, baru beli mobil Pajero dari Solo, lalu beli mobil Pajero cash 700 juta, bawa ke rumah. Sampai di rumah ada orang mengaku bahwa mobil Pajero yang Pak Nopiar bawa itu punya dia. Pak Nopiar, ini mobil saya nih Pak Nopiar. Kata Pak Nopiar, tidak, ini baru saya beli cash ini nih, notanya saya beli cash. Kata orang itu, bukan Pak, ini punya saya Pak. Satu barang diklaim oleh dua pemilik, apa yang terjadi? Oh, bunuh-bunuhan. Wah, itu bisa keluar samurai yang panjang juga. Kenapa? Karena satu barang diklaim oleh dua pemilik. Sekarang Bapak Ibu sudah sadar bahwa diri zahir batin kita ini pemiliknya cuma satu, yaitu Allah saja. Tapi kalau seandainya diri kita ini pemiliknya dua, Allah satu, kita satu, berarti satu barang diklaim oleh dua pemilik. Secara hakikat setiap hari Bapak Ibu bertengkar dengan Tuhan. Maka itu hati-hati Bapak Ibu, karena diri jasad dan ruh kita ini nyata bukan punya kita, punya Allah. Satu barang ini cuma satu, pemiliknya Allah, bukan dua. Allah dengan kita yang punya, bukan. Kalau satu diri kita ini jasad dan ruh ini dua pemiliknya, yaitu Allah dengan kita, maka setiap hari sebenarnya kita sedang bertengkar dengan Tuhan. Pak, Bu, bertengkar dengan suami di rumah enak atau tidak? Tak enak. Nanti membelakang kalau tidur nanti kan tak enak. Bertengkar suami istri tak enak, bertengkar antar tetangga tidak enak, apalagi bertengkar dengan Tuhan. Itu jauh lebih tidak enak Bapak Ibu. Maka itu satu barang ini, yaitu insan ini, dia cuma punya satu pemilik, yaitu Allah senyata-nyatanya. Maka itu sifat 20 dari sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ini menyatakan kepada kita bahwa kenyataannya diri kita ini tidak ada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mampu merasakan bahwa aku ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah,
dan itulah konsep la ilaha illallah tersebut, tiadanya tak hanya Allah, maka barulah Bapak Ibu duduk di kehambaan. Kalau masih tersangkut kudrat ini punya aku, iradat ini punya aku, ilmu ini punya aku, berarti belum lagi jadi hamba yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah mampu merasakan bahwa kita ini kosong, barulah kita ini sebenarnya duduk di makam kehambaan, di kedudukan jasad ilmu hakikat. Belum lagi duduk di makam ruh. Kalau makam ruh nanti insya Allah kita akan lanjutkan, akan datang. Tapi diduduknya di kedudukan jasad pada ilmu hakikat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu merasakan. Kita hitung-hitung diri kita ini Bapak Ibu. Kita lihat batang tubuh kita ini, 2 mata 1 penglihatan, 2 telinga 1 pendengaran, 2 otak 1 pikiran, 2 perut 1 rahim, 2 peluru 1 pistol katanya, 2 lubang hidung 1 napas, 2 kuping telinga 1 pendengaran, lidah 4 rasa 1 kalam, 2 hati 1 perasaan, 2 kaki 1 langkah, 2 tangan 1 pegangan. Seluruhnya kembali kepada yang ahad. Tak ada kita Bapak Ibu. Maka itu kita wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, di dalam diri kamu sendiri kenapa kamu tidak lihat? Maka itu wajar ulama menyebutkan dalam syair-syairnya, dalam pantun-pantunnya, payah-payah cari bilah, bilah itulah bulu, payah-payah cari Allah. Allah ada dalam tubuh, kata dia. Cari Allah dalam diri, rupanya aku yang tidak ada, yang ada itu hanya Allah saja. Maka itu ini wajib kita takar, wajib kita rasakan. Setelah Bapak Ibu mampu merasakan, meyakini, maka sembunyikan. Kenapa? Karena semakin disembunyikan, maka semakin Allah itu tahu bahwa kita ini mampu menjaga rahasia Tuhan Bapak Ibu. Maka itu supaya kita ini duduk di makam kehambaan dengan sebenar-benar hamba, maka rasakan bahwa kita ini kosong, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nyata seluruhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti akan datang mungkin kita masuk di bagian aurat, yaitu aurat di kedudukan hakikat. Apa sebenarnya aurat tersebut? Nah, maka itu nanti insya Allah kelanjutan dari kitab ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.